Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu sadayana? Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sekarang berada di bulan Februari, bulan Sya'ban. Sya'ban itu diambil dari kata syu'bah, dari kata syu'bah. Jadi kalau ada pohon kayu itu bahasa Arabnya syajarah. Lalu pohon kayu ini punya cabang, nama cabangnya syu'bah. Jadi disebut dia dengan bulan Sya'ban, tasya'abat fihil barakah, karena pada bulan Sya'ban ini keberkahan mulai bercabang-cabang. Ibarat menanam pohon, dia baru cuman batang, tapi kemudian ketika dia mulai besar, dia mulai bercabang-cabang. Saya lahir bulan Mei, tapi kalau saya ditanya sampai sekarang belum tahu, Ustadz, Mei itu apa artinya? Maybe yes, maybe no. Kalau bulan Januari Pak Ustadz, bulan Januari itu diambil dari patung yang kepalanya dua, satu ngadap ke depan, satu ngadap ke belakang, namanya patung Januari. Dia dibuat di bulan 1 karena bulan 1 itu menghadap tahun lalu dan tahun akan datang. Apa ini? Kok tiba-tiba dingin? Saya kira patung Januari datang. Dulu kalau ditanya apa arti bulan September, Oktober, November, bulan nampung ember, karena mulai hujan turun. Setelah bulan Sya'ban bercabang-cabang barakah, sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya menyangka Nabi enggak puasa, ternyata puasa. Istri sendiri enggak tahu kalau suaminya puasa, saking seringnya puasa Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Maka saya banyak berpuasa. Turfa'u fil a'mal. Pada bulan Sya'ban amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya suka ketika amal saya diangkat, saya sedang berpuasa. Mudah-mudahan yang puasa hari ini puasanya sampai nanti insyaallah. Ustaz Somad ngomong puasa-puasa, Ustaz sendiri kok nggak puasa? Saya musafir. Katanya Pak Ustadz kalau sudah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Betul? Idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Oh, jadi kami nggak boleh puasa lagi Pak Ustadz? Nggak boleh puasa kalau sudah lewat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu 14 malam 15, dan sekarang kita sudah lewat nisfu Sya'ban, nggak boleh lagi puasa. Bagi yang puasa sunat, yang memang bulan-bulan sebelumnya dia nggak terbiasa puasa, baru sekarang mau puasa,
besok hari Senin. Tiba-tiba nanti malam dia makan sahur, besok dia niat puasa. Pas ditanya, ibu sering puasa? Enggak. Terus kenapa besok puasa? Ya tadi saya dengar pengajian Ustadz, saya mau hijrah. Enggak bisa, kecuali orang yang memang sudah biasa puasa sunat, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, besok Senin boleh. Jadi ibu-ibu yang biasa puasa Senin Kamis, besok boleh apa enggak boleh? Boleh. Siapa lagi yang boleh? Mengganti puasa qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari. Ini Ustaz Somad kalau cerita puasa pasti ibu-ibu terus sasarannya 7 hari. Padahal bapak tinggal 17 hari. Untuk qadha juga boleh. Jadi bapak Ramadan kemarin sering keluar kota, musafir, panas, haus, mampir ke rumah makan hantu yang kepalanya nggak kelihatan, kaki kelihatan. Ada di Bandung. Banyak juga hantu di sini. Biasanya yang bisa ngelihat hantu itu cuma hantu. Nah, kapan mau mengganti puasa? Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, jaraknya boleh qasar salat 89 km. Susah ngingat 89, ya udah genapkan aja 90. Ingat Wali Songo, siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo. Ustadz, kami orang Sunda Pak Ustadz, iji dan seterusnya. Nah, aing belum belajar. Abdi, soalnya guru saya salah. Nah, maka bapak mau ganti puasa, kapan gantinya? Di bulan Syawal. Mau diganti di bulan Syawal, ada terus halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. Pengalaman saya bulan Syawal itu kalau kita pas lagi puasa pasti banyak godaan. Pernah saya nggak puasa, nggak ada yang ngajak makan. Pas lagi puasa ada nasi kotak, pas lagi puasa ngajak ke rumah makan. Saya coba nggak puasa, nggak ada yang ngajak. Kira-kira kalau kita sedang puasa nih, misal saya sedang puasa, tiba-tiba ada ibu, bapak, teteh, aa, akang mau ngajak makan, bolehkah saya batalkan? Kalau saya tergantung lauknya dulu. Boleh kalau puasa tapi kalau puasa wajib say no, katakan tidak sampai azan maghrib. Nah, bagi siapa yang sudah terbiasa puasa sunat boleh, bagi yang niat mengqadha boleh. Jadi saya lihat, kalau dilihat dari wajahnya kelihatannya banyak yang sedang puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Sya'ban. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa bulan Sya'ban hari Senin dapat 3. Puasa qadha-nya lunas, puasa Sya'ban dapat, puasa Senin dapat 3. Tapi niatnya tetap 1. Jadi jangan waktu nanti malam pas makan sahur nawaitu 3 in 1 lillahi ta'ala. Niatnya tetap saya niat puasa qadha. Seandainya ada orang mati meninggal punya utang puasa, apakah hutangnya lunas? Katanya kalau mati Pak Ustadz utang lunas, itu KPR. Kalau bapak adik punya utang puasa lalu kemudian mati, utangnya nggak lunas,
enak aja mati utang lunas. Lalu siapa yang menggantikan puasanya? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Makanya ibu bapak, kalau bapak ibunya meninggal, cari catatan di lemari berapa hari puasanya tinggal, nanti telepon kakak adik semua. Kalian datang ke rumah ya, dalam rangka nyambut puasa Ramadan, datang. Soalnya saya dapat kertas mama yang mau kita bagi-bagi ini. Mereka akan datang semua, semangat. Saudara kita nggak terlalu semangat, istrinya yang paling semangat. Datang mereka semua semangat, nanya, dapat apa? Kamu 3, kamu 3, kamu 3. 3 apa nih? 3 hari puasa. Tapi kalau nggak ada catatannya, nggak usah dicari-cari. Mudah-mudahan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah silap salah. Ustaz Somad ngomong gini ceramah sama jamaah atau sama orang tua? Sama almarhumah ibu saya kasih tahu, Ma, dulu waktu mengandung saya berapa hari tinggal puasa? Aku waktu mengandungmu sakit-sakit terus, 1 bulan aku nggak puasa. Menyusukan 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua. Untuk 1 orang anak, untuk 1 orang ibu kita nggak puasa 90 hari. Pas mau diganti tahun keempat, adiknya lahir. Sempatkah ibu kita mengganti puasa? Nggak tahu. Tapi ibu saya, karena saya ustadz, saya nggak mau cuman menceramahi orang, keluarganya sendiri nggak dikasih tahu. Ibu, mak ganti puasa. Almarhumah mak saya mengganti puasanya sampai berlebih, karena kalau utang 90 hari dia nggak pernah tinggal puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 1 bulan berarti 8 hari. 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, setahun lunas 90 hari. Ibu anaknya berapa? 12 tahun. Puasa sunat itu sehat. Almarhumah ibu saya umur 70 tahun, naik bis dari Medan ke Riau, bolak-balik, sehat. Dia kemana-mana nggak pernah pakai merepotkan orang. Ma, aku nggak bisa ngantar. Adik saya juga bilang, aku nggak bisa bawa. Dia pergi sendiri. Dia pergi naik bis, naik busway, naik angkot, pergi ke pasar. Umurnya 70 jalan. Sampai di situ banyak orang nanya, ibu umurnya berapa? 70, jalan sendiri. Iya, sampai hati anak ibu, kok bisa ibu dilepas begini? Anak ibu siapa? Ustadz Somad, diantar pulang. Sering aku tadi diantar pulang sama orang. Mudah-mudahan yang antar itu diberikan keberkahan hidup, insya Allah. Tidak ada darah tinggi, tidak ada jantung koroner, nggak ada sakit-sakitan, sehat. Kuncinya apa? Puasa. Makanya saya yakin dan percaya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini semua sehat. Tapi nggak tahu ya, entah karena puasa, entah karena enggak. Insya Allah di masa akan datang saya pergi bertamu ke rumah jamaah. Jamaahnya ngasih kertas. Ustadz Somad, coba baca kertas ini Pak Ustadz. Saya baca kertas. Katanya yang kita makan ini semuanya racun. Kita makan apel. Apel apa apel? Kami di Medan apel sama kabel. Pas makan apel, beda apel sama jambu. Jambu bagus, cantik, dibelah berulat. Apel begitu dibelah nggak berulat. Pertanyaannya, kenapa ulat nggak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan,
Ulat tidak makan apel karena apel disemprot pestisida. Enggak selesai dicuci pakai deterjen, lalu kita makan apel. Sesungguhnya kita makan apel plus racun pestisida. Saya nemanin istri saya ke pasar belanja, dia di depan, saya bawa kresek di belakang. Saya kalau di rumah, saya bukan ustadz, saya staf ibu rumah tangga. Terus dia bisik ke saya, masuk ke pasar tradisional, bukan ke mall, pasar tradisional. Dia bisik ke saya, kenapa nggak ada lalat? Saya bilang, kenapa lalat? Mungkin lalat lagi libur. Saya nggak tahu, saya bilang kenapa nggak ada lalat, padahal ini busuk bau. Dia bisik, karena ini disiram formalin. Lalat tahu ini ikan ada formalin, dia cabut. Kita nggak tahu, kita makan ikan plus formalin, masuk ke dalam badan, menggumpal menjadi CANCER. Orang di kampung saya membacanya kanker, cancer. Bagaimana cara membunuh sampah yang masuk ke badan? Dengan cara namanya terapi fasting. Terapi fasting. Fasting artinya puasa. Ternyata kalau kita nggak makan, kita nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, maka badan kita ini memakan dirinya sendiri. Ada sel-sel busuk, sel-sel racun, sel-sel sampah yang ada di dalam badan ini dimakan oleh badan kita sendiri. Akhirnya kalau kita terapi fasting tadi, kita sehat. Ini kertasnya dari Amerika yang nulis bule, bukan Pak Le, bule. Saya ketika membaca ini, kata si bule ini, dalam 1 bulan 8 hari tahan makan. Allahu Akbar. 8 hari kata dia. Langsung saya ingat 8 hari, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 8 hari. Saya kalau 8 hari kecil Pak Ustadz, saya sanggup 15 hari. Puasa Nabi Daud. Ingat, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Soalnya ada juga jamaah nih ibu-ibu nanya, Ustadz saya mau nanya apa bu? Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sholat sehari, nggak sholat sehari? Nggak ada itu. Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Itulah makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan dengar sambil tidur. Akhirnya ustadznya ngomong puasa Daud, jamaahnya ngomong sholat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Mantap. Saya maunya puasa full terus. Namanya puasa dahar, bukan dahar. Saya waktu kuliah di Mesir, satu rumah sama orang Sunda. Jadi saya mulailah belajar. Yang waktu itu ingat saya susah membedakan antara dahar sama damang. Jadi setiap ketemu dia, kumaha dahar, saya bilang. Bukan dahar mat, damang, kata dia. Oh iya. Dia sahabat saya, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa Ustadz Somad nggak pernah nyebut teman-teman Ustadz di dalam ceramah? Ada satu saya sebut, nggak naik pangkatnya. Itulah maka nggak saya sebut. Sedih saya dengan kawan-kawan saya. Mudah-mudahan kamu tetap naik pangkat guys. Nah, sampai mana tadi? Puasa dahar, bukan dahar. Puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang tahun.
Yang melaksanakan puasa dahar ini namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa dahar badannya lemas, istrinya nggak bisa beli baju hari raya. Anak mau sekolah, bapak mau cari nafkah, mau kerja, nggak boleh. Tapi perempuan, suami sudah meninggal, nggak ada tanggungan, maka bagus puasa dahar. Apalagi yang suka, Bu, gimana kabarnya anak Sanu, suami Sanu? Mahasiswa jangan puasa dahar. Mahasiswa disuruh puasa dahar, akhirnya di kelas turun IP 2,5. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu IP-nya 2,5? Saya sudah kirim belanja uang kuliah. Kata Ustadz Somad, puasa dahar. Saya yang kena. Jadi puasa dahar ini boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Saya pergi ke Kudus, Jawa Tengah. Sampai di Kudus saya dijamu kasih makan. Lambaikan semua tangan ke drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu cara ngusir drone. Hilang dia kan. Nanti kalau muncul lagi kita sholawat lagi. Memangnya masalah ini selesai kalau kita marah-marah? Enggak. Ibu juga begitu. Kalau bapak macam-macam, sallallahu alaihi. Tapi kalau dia udah terlalu sering, pagi masalah, siang sallallahu. Puasa selesai habis bulan Sya'ban, insya Allah kabarnya tahun 2025 ini puasa Ramadan kita jatuh pada tanggal 1 Maret. Tapi kita tetap menunggu sidang isbat. Asbata yusbitu isbat. Isbat artinya menetapkan, pakai tha, isbat. Bahasa Arab itu ada huruf tha, ada huruf shin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam satu ayat itu yang sebelah tiang. Dalam, oh itu tulisannya Pak Ustadz. Saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu kalau itu bacanya. Itu yang diantara tiang, itu di atas. Itu dalam satu ayat itu ada 3 huruf yang mirip. Ada huruf tha, ada huruf sya, ada huruf sa. Jangan mentang-mentang udah hijrah ngaji semua bahasa Arab itu hurufnya shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu habis hijrah mimpin yasinan langsung kata sambutan. Berikut ini kata sambutan dari pimpinan wirid yasin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil. Adapun penceramah kita pada ini adalah Ustadz Abdul Somad.
Makanya belajar tahsin. Bulan ini namanya bulan Sya'ban. Ada namanya sidang isbat. Bahasa Arab itu kalau salah menyebutkan hurufnya salah artinya. Kalau bahasa Indonesia iya nggak salah artinya. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Nggak apa-apa. Ada ketawa susulan. Nah, kita tunggu saja sidang isbat. Dari mulai Pulau Sabang, Aceh sampai Papua dipasang lebih 200 teropong untuk melihat hilal. Apa namanya? Hilal. Bulan yang bulat besar itu namanya Badar. Tala'al badru. Badar. Tapi kalau bulan yang kecil sabit itu namanya hilal. Jadi nanti pada tanggal 28 Februari sore itu pemerintah Republik Indonesia mengutus 200 penilik pengintai hilal pakai teropong. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya Hilal, jangan kasih keluar. Nah, Hilal dan Badar sudah jadi nama orang Indonesia. Pak Hilal dan Pak Badar. Beruntunglah ibu yang punya suami Pak Hilal. Orang susah mencari dia. Ibu sudah dapat. Kalau ibu sudah dapat Pak Hilal, pegang dia sampai mati. Kenapa? Karena kalau tidak ibu pegang, dia akan dipegang orang lain. Pulang dari sini, oh my Hilal. Saya yakin Pak Hilal sedang tersenyum di sana. Ketika ada satu orang saja di Indonesia ini, satu orang di Aceh, di Makassar, di Banjarmasin, di Papua, di Sorong, di Jayapura, satu orang saja yang melihat hilal, maka satu Indonesia ini wajib berpuasa. Kalau nggak ada yang ngelihat Pak Ustadz, satu pun nggak ada yang ngelihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Mudah kan teorinya? Teori memang selalu mudah. Buktinya apa? Ibu masak, tonton di YouTube. Mudah. Pas sudah jadi, hancur. Kami, ini saya bukan nyindir ibu. Kami dulu waktu di Maroko kan nggak ada perempuan, laki-laki semua. Bosan masakan itu, akhirnya kita coba masak. Masukkan bawang 3 siung, tomat, cabai, aduk. Begitu dirasa pahit. Kenapa pahit? Rupanya di situ ditulisnya 3 siung. Kawan saya yang masak 3 biji. 3 biji bawang bombay sebesar ini. Apa nggak pahit? Ada orangnya, jadi ustadz juga sekarang. Nggak boleh sebut nama, merusak nama baik dia. Nah, begitu ada satu orang melihat, maka kita puasa. Kalau nggak ada yang melihat, mudah. Bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Saya tetap menunggu. Lalu kemudian setelah pengumuman, kita pun malamnya langsung kepada seluruh jamaah. Tadi baru saja sidang isbat di televisi. Malam ini kita sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, di sebagian masjid. Kalau masjidnya nggak ada pakai Bilal, ya udah diam aja. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Kalau ada, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau masak daun katu, jangan dicampur sayur kubis.
Kalau banner sudah jatuh, tanda waktu sudah habis. Cepat sekali waktu berlalu kalau di masjid yang bagus, yang cantik ini ya. Ternyata kalau kita ceramah di tempat yang orang hatinya bersih, hatinya tenang, itu waktu itu begitu cepat berlalu. Tadi saya tausiah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Rupanya saya sudah ceramah 45 menit. Enggak mungkin jam saya bohong. Ini bukan jam murahan. Bapak nggak tahu mereknya apa? Casio. Dikasih orang. Pengalaman saya ceramah, kalau di situ jamaahnya itu hatinya bersih, hatinya tenang, itu nggak terasa waktu itu berlalu. Tapi kalau kita ceramah di orang jamaah yang hatinya lagi suntuk, lamanya minta ampun, rasa-rasa nggak bergerak jarum jam itu. Masa Ustadz pernah ngalami seperti itu? Pernah. Kapan? Pas acara kultum menjelang buka bersama. Makanya saya nggak mau kalau disuruh ceramah, Ustadz datang ceramah ya, apa acaranya? Kultum menjelang buka puasa. Nggak mau saya. Obat saya. Jamaah ada yang garuk kepala. Selesai, akhirnya datang panitia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, demikianlah tausiah kita pada kesempatan kali ini. Udah mau saya tutup, datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, iya itu azan Jakarta, azan handphone. Selesai buka puasa saya bilang, saya selama pengalaman tausiah, inilah rasanya tausiah paling lama, saya bilang. Terus kata jamaahnya, kami yang dengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Jadi kalau di masjid itu ada bilalnya yang baca subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hanya untuk memberikan semangat. Karena orang biasanya kalau habis buka puasa, apalagi mangkoknya 3, itu maka ada membangkit semangat. Di Bandung ada model begitu? Ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau ada juga sunat bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil aliyil azim. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa salahnya? Jadi bertasbih di sela-sela tarawih itu untuk membangkitkan semangat, boleh. Dalilnya mana? Mereka sholat tarawih di Makkah dulu, ayatnya panjang. Lalu ketika selesai salam, duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. 1 kali tarwihah, 2 kali tarwihah, 3 kali tarawih. Tarawih artinya sholat yang pakai duduk, istirahat, istirahat, istirahat. Hidup ini berat Pak Ustadz. Karena hidup ini berat, namanya istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Tarwihah, istirahat, duduk.
Sebagian orang waktu duduk istirahat itu dia tawaf sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian lagi duduk aja sambil ngusuk kaki, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Kalau mau silakan, yang nggak mau jangan marah-marah, jangan tasbih-tasbih. Kalau nanti ibu bapak ketemu di masjid ada orang marah-marah dengar tasbih, apa ini tasbih-tasbih? Bapak jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati. Cuman kalau bisa bacaannya dibenerin. Ini kadang banyak saya dengar Bilal waktu di jalan tarawih nggak jelas. Mabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apalagi bersolawat itu dibetul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini saya dengar banyak Bilal bersolawat Allah. Coba bayangkan kita bawa proposal ke kantor wali kota Bandung, semen, batu bata, langsung dipanggilnya security, tangkap, gelo atuh. Coba kita datang kepada Allah itu merayu, kami datang membawa proposal minta 3 sak semen, langsung cair. Jadi kita merayu Allah pada malam-malam itu. Kadang kita waktu sholat tarawih itu kan nggak semuanya bisa bahasa Arab, jadi nggak semuanya juga ngitung, jadi dia nggak tahu ini sudah rakaat berapa ya. Akhirnya nanya sebelah kan, tarawih apa witir? Tanya sama sebelah, tarawih apa witir? Ya udah yang penting sholat. Nggak bisa begitu, karena sholat itu innamal a'malu binniyat, niatnya mesti jelas. Ini sholatnya apakah sholat tarawih, apakah sholat witir, apakah sholat wudhu, apakah sholat tahiyatul masjid, apakah sholat hajat, apakah sholat mutlak, mesti jelas. Niatnya di takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Makanya Bilal ngasih tahu, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Sebenarnya Bilal mau ngasih tahu sekarang kita witir 3 rakaat. Ada yang 21, ada yang 3, ikhtilaf, dua-duanya sah, nggak usah kelahi gara-gara itu. Ini di masjid sampai kelahi, yang satu mengatakan 21, yang satu mengatakan 3, akhirnya kelahi. Apa kata orang yang nggak sholat tarawih? Untung kita nggak sholat. Sekarang saya mau kasih contoh. Ibu bapak silakan beri penilaian sendiri. Di satu masjid pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Jamaahnya tahu, oh witir 3 rakaat. Di masjid ini nggak ada Bilal. Akhirnya bapak-bapak biasanya malu nanya, biasanya yang nanya ibu-ibu di belakang, Pak Imam, witir apa tarawih? Terus imamnya jawab, witir 3. Sekarang saya tanya, lebih bagus yang pakai Bilal atau nggak pakai Bilal? Yang ngomong bukan saya ya. Itu bukan nambah-nambahi sholat. Yang nambah-nambahi sholat itu sholat maghrib terlalu rajin 7 rakaat. Karena definisi sholat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dari mulai takbiratul ihram
wa muhtatamatun bitaslim sampai salam. Sedangkan subhanal malikil ma'bud shollu sunnatat tarawih itu setelah selesai salam. Jelas? Memang enak kita ceramah di tempat orang-orang yang cerdas ini memang. Allahu Akbar. Begitu cara kalau kita dipuji orang. Karena kalau kita nggak langsung Allahu Akbar, itu hidung kita mengembang. Saya kalau dipuji orang, protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz 9 juta follower. Profesor, langsung saya pegang hidung saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Selalu sertakan Allah. Kalau tidak disertakan Allah nanti kita kena penyakit ain. Ibu nanti posting, alhamdulillah sudah tablik akbar menyambut Ramadan pagi ini di Masjid Trans. Kamu sudah apa belum? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini anaknya Bu, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Selalu sertakan Allah. Nah, jangan sampai kita sombong. Ini anaknya, iya. Kok anaknya cantik? Siapa dulu mamanya? Itulah yang membuat kena penyakit ain. Maka selalu sertakan Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau sudah spontan, apapun yang terjadi kita kaget, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai nanti pas kita mau mati kagetnya copot. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Selesai sholat witir, jangan pulang sebelum selesai witir. Siapa yang sholat tarawih ikut imam sampai witir, kutibat lahu qiyamul lail, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini banyak saya lihat selesai tarawih pulang. Kenapa kamu gak sholat witir? Saya mau sholat tahajud. Emang masalah nanti malam tahajud lagi? Nggak masalah. Selesaikan saja witir di masjid. Nanti pulang ke rumah, bangun malam tetap boleh sholat tahajud. Selesaikan di masjid sampai selesai witir. Ini banyak jamaah ini kalau ditanya pulang, kenapa Bapak pulang? Saya nanti mau malam, mau witirnya malam aja. Padahal dia mau ngabisin kolak yang belum selesai tadi. Banyak kali alasannya. Apalagi malam Ramadan sinetron banyak sekali. Setan-setan katanya dibelenggu, rupanya udah masuk film sinetron. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bertalbiyah? Saya lihat lampu ini mutar. Ingat saya tawaf, mutarnya putaran tawaf pula. Alangkah indahnya kalau Allah kasih kita rezeki bisa kita tawaf sa'i ke Baitullah insyaallah. Amin. Insyaallah bulan Oktober nanti kita berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Amin ya Rabbal. Nah, pulang dari sholat witir, jangan habis waktu untuk sinetron, scroll. Pokoknya begitu pulang langsung tidur supaya mudah nanti malam bangun sholat tahajud. Pulang sholat tarawih jam 9, oke lah jam 10 nyiapkan makanan itu ini segala macam. Jam 10 langsung tidur supaya mudah bangun nanti 11, 12, 1, 2, 3 bangun jam 3. Apalagi di Bandung cepat, beda sama kami di Sumatera jam 5 baru azan subuh. Di sini cepat sekali.
Jangan sampai terlambat bangun malam, cepat tidur. Tapi saya nggak biasa cepat tidur Pak Ustadz. Makan antimu. Tapi sebelah aja, sebelah. Jangan satu papan. Kalau dimakan satu papan, itu bangunnya pas malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah. Bangun. Mana belum beli baju hari raya lagi. Nah, betapa indahnya kalau jam 3 itu yang membangunkan adalah bapak. Bapak ambil air, cara membangunkannya dipercikkan Pak, bukan disiramkan. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau yang pengantin baru. Kalau yang anak udah 5, bangun, 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 bangun. Nah, terapi supaya sehat, nggak panas dalam, terapi mandi malam. Cara mandinya, airnya disiram dulu ke kaki. Petuah dari almarhumah mak saya, kau nanti biar sehat, jangan panas dalam, jangan masuk angin, jangan sakit-sakit, kau siram airnya dulu ke kaki, ke betis, ke lutut, ke paha, ke pinggang, nanti panasnya naik ke atas, baru keluar dari kepalamu. Jangan kau siram dulu dari atas. Mak saya nggak dokter, tapi saya baca tulisan, kenapa stroke di kamar mandi? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin langsung disiramkan ke kepala. Ketika air dingin ini disiramkan ke kepala, jantung merespon. Jantung menyemburkan darah untuk menghangatkan kepala. Maka beban berat jantung menyembur keras, ternyata darahnya kental. Gara-gara apa? Kolesterol. Gara-gara gula. Bayangkan pipanya macet tapi airnya kencang, bam, pecah pembuluh darah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Siram pelan-pelan, sehat, segar, bugar, tidak panas dalam, rajin olahraga. Suami saya itu Pak Ustadz suka sekali jogging. Pagi jogging, sore jogging. Mungkin dia mau lari, Bu. Lari apa? Lari dari kenyataan. Bagus kalau dia sehat, asal jangan lari dari ibu. Mudah-mudahan ibu suaminya dijaga Allah dari pelakor semuanya. Lihatlah Pak, betapa takutnya mereka kehilangan kalian. Makanya didekatkan malam itu dengan sholat tahajud. Usolli, yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli dalam hati saja. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman, jadi imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Istrinya nanya, Pak Ustadz, tahajud itu bunyi atau nggak bunyi? Bunyi seperti taraweh. Kok suami saya nggak bunyi? Syukuri apa adanya. Berarti ibu ditakdirkan dapat suami namanya suami silent. Zaman edan, zaman gila, banyak fitnah. Suami yang dilarikan pelakor, suami pecandu narkoba, suami pejudi online, suami penjahat. Masih ada suami yang membangunkan istri malam. Syukurilah walaupun belum berbunyi. Betul Pak? Saya membela kalian yang belum bisa berbunyi. Modal kalian takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ingat-ingat sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai saking fokusnya Allahu Akbar, kata istrinya sami Allahu liman hamidah atuh akang. Batal sholat ibu. Batal, nggak boleh ngomong atuh akang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung suaminya nyuruh istri cium tangan. Istrinya nggak mau. Terus ditanya, kenapa nggak mau? Karena kok imam belum sempurna.
Enggak ada sempurna, enggak sempurna. Mudah-mudahan Ramadan ini Bapak menjadi imam, insyaallah. Ibu yang punya anak gadis, mudah-mudahan anak ibu punya menantu yang bisa jadi imam dunia akhirat. Saya pagi-pagi kan sarapan di hotel. Pas mau ceramah ini, tiba-tiba datang ibu-ibu. Ustadz Somad ya? Wow. Saya bilang ya Ustadz Somad, saya bilang. Banyak orang kalau ketemu sama saya dia kaget karena dilihatnya di YouTube itu hitam. Pas ketemu lebih hitam lagi. Nah, gini Ustadz Somad, saya ini kan kepala dinas katanya. Iya Bu, ini pegawai saya. Terus pegawai saya ini mau cari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib Bu. Ternyata kepala dinas, ibu-ibu, dia ingin mencari imam untuk anak-anaknya. Nggak ada yang nyari khotib penceramah. Nah, usahakan waktu bangun itu yang pertama sholat sunat wudhu. Karena Nabi manggil Bilal, Bilal, aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Selama ini yang selalu kita urus nasi wudhu. Usolli, yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis salat sunat wudu, salat sunat kok tauco? Taubat. Banyak dosa bapak, banyak dosa ibu, dosa ustadz lebih banyak lagi. Usolli sunnatat taubat raka'atain. Ayatnya Pak Ustadz, alah kayak banyak hafalan aja. Iya, kul wallah itu juga lah apalagi. Nah, habis itu baru sholat tahajud. Yang berjamaahnya tahajud. Habis sholat tahajud, kan udah witir tadi Pak Ustadz, nggak usah witir lagi, tahajud aja. Habis itu baru kemudian nunggu azan. Ibu masak, bapak kalau mau bantu jadi staf ahli. Kalau nggak mau bantu jangan mengacau. Gerakan pengacau ibu-ibu. Ibu duduk, bapak berzikir aja. Ibu sambil berzikir, ibu sambil nyuci ayam sambil berzikir. Subhanallah. Kenapa nggak mau nolong? Kalau ibu masaknya pakai zikir, maka makanannya barokah, setannya nggak ikut. Selesai itu hidangkan. Mama nggak makan, mama diet. Ternyata sudah 3 piring masih. Patutlah dia nggak mau makan. Kalau ibu nggak mau sarapan karena lagi diet karbo, karena lagi jaga berat badan, maka ibu tetap makan sahur jur'atan minal ma', walaupun hanya seteguk air. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Batal puasa walaupun hanya seteguk air. Bapak mau makan sahur, bagus. Jangan makan sahur minum es, nanti kering kerongkongan. Jangan makan sahur yang berminyak-minyak, nanti siang kerongkongan kering. Usahakan sayur bening. Kenapa mama masak sayur bening terus? Sebening hatiku padamu. So sweet. Nah, selesai itu zikir. Zikirnya apa Pak Ustaz? Saya nggak bisa istighfar pakai lagunya melantunkan dendang begitu Pak Ustadz.
nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfar lebih khusyuk kalau dalam hati, Pak Ustadz. Berapa kali? 10 bagus, 30 mantap, 40 oke, 100 mumtaz, excellent. Pakai tasbih. Kemarin pergi umroh beli tasbih 100, semuanya untuk orang. Tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Ambil itu tasbih. Saya malu kalau pakai tasbih yang gitu, Pak Ustadz. Saya pakai tasbih digital yang dipasang di cincin. Bagus. Dipasangnya tasbih di telunjuk. Bagus. Pelan-pelan. Astagfirullah. Saya heran kalau orang bisa cepat. Heran saya, kok bisa dia cepat-cepat. Mana bunyi istighfar? Macam dapat tempe mendoan. Habis istighfar salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang ketiga, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustadz, zikir itu pejam mata atau buka mata? Kalau rasa khusyuk pejam mata, pejam. Saya kalau pejam mata ingat utang, Pak Ustadz, buka mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kalau di masjid kita lebih khusyuk pejam mata, karena kalau kita buka mata ngelihat mau kena kawan, bagus banget mau kena pejam mata. Makanya ke masjid itu jangan pakai yang mewah-mewah, pakai baju putih polos, jangan yang tulis-tulisan. Ini pakai baju tulisan di belakang, coblos nomor kawan di belakang. Nah, sholatnya jangan sampai di rumah. Sholat subuh ke masjid. Kami yang perempuan gimana, Pak Ustadz? La tamna'u ima Allah masajidallah. Perempuan jangan larang ke masjid. Perempuan tetap ke masjid. Jaga syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai parfum yang terlalu harum. Dipakai di depan sana, tercium imam, hilang ayatnya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma hilang lakum dinukum waliyadi. Menimbulkan fit. Jangan ke masjid pakai celana legging. Iya, pokoknya itulah. Jangan ke masjid pakai ini. Banyak kadang orang di kampung, di kota, di komplek, dari rumah rambutnya basah, pakai motor. Mukena diletakkan di tengkuk. Banyak kakek-kakek masuk parit. Nah, sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan sampai anak-anak kita korban asmara subuh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, asmara subuh haram. Anak-anak muda, jangan kalian rusak Ramadan. Habis sholat subuh pulang ke rumah, pulang. Kalau kebetulan hari libur, hari Ahad, jangan senam pakai celana sempit, menjerit itu paha. Tolong. Nah, kalau mau senam perempuan, pegawai di kantor perempuan aja, jangan campur sama laki-laki.
di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Senam di kantor pagi, teng 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 teng, matanya rusak puasa Ramadan. Pulang ke rumah, setelah itu tetap aktif. Apakah Ramadan mengurangi etos kerja? Siapa yang mengatakan Ramadan ini membuat orang jadi malas-malasan? Nggak ada. Gibraltar, di mana itu sekarang Pak Ustadz? Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya sebut Andalusia banyak nggak tahu. Kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, ya itulah dia. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Spanyol dikuasai Islam pada bulan suci Ramadan. Ramadan, perang jihad. Ketika Israel menyerang, lalu kemudian pasukan Mesir menghajar tentara Israel. Kemenangan itu tanggal 10 Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus, bertepatan pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa berteriak, Belanda, bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Itu yang bisa berteriak keras itu orang lapar. Coba kalau orang kenyang, orang lapar nggak takut mati. Maka jangan jadikan bulan Ramadan ini bulan bermalas-malasan. Siap? Takbir. Masih kuat suara. Ketika masjidnya bagus, AC-nya dingin, karpetnya tebal, jam 12 masuklah bergelimpangan korban-korban Israel. Pakai baju seragam lagi. Itu tidak ada di Bandung. Itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau kita bangunkan, Pak, bangun Pak, jangan tidur Ramadan. Langsung dia jawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu dia tidur lagi. Ada orang mau masuk Islam, dia tertarik dengan Islam, akhirnya dia coba-coba masuk masjid. Pas jam 12 siang Ramadan, dia lihat, langsung dia nggak jadi masuk Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam ini dirusak oleh orang Islam. Jangan jadikan bulan Ramadan bulan santai. Bulan Ramadan adalah bulan beraktivitas. Siap? Insya Allah. Sampai petang. Kalau malam qiyam, tegak, baca Quran, zikir, sholat. Tapi kalau siang ibadahnya siam. Siam tahan mata, tahan mulut, tahan telinga, tahan leher, tahan tangan, tahan kaki. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama bulan Ramadan memang seperti itu. Saya tahan mata, tidur terus. Saya tahan mulut. Bukan itu maksudnya. Jangan melihat yang haram-haram. Jangan mengomong yang macam-macam. Bu, kabarnya anak saya suami saya tetangga saya suami saya istri saya. Ingat kata Ustaz Somad, siam, tahan mulut. Terus gimana? Habis maghrib kita lanjutkan. Nah, kira-kira jam 5 sore bapak sudah menghidupkan sepeda motornya. Mau kemana? Mau tawaf. Jam 5 sore keluar, jam 5.15 pulang, membawa 30 kresek. Ini kalau bahasa orang kampung saya namanya lapar mata. Laparnya bukan di sini, di mata. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahumma laka sumtu wa bika, baru makan 2 butir kurma. Apa kata istrinya? Coba lihat. Iya, besok enggak kita ulang lagi, besok diulang lagi. Memang manusia ini insan itu artinya lupa. Orang yang lupa selalu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam-malam Ramadan doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan ayah ibu, doakan semua. Pejamkan mata. Siapa yang terbayang? Terbayang Ustadz Somad. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat kalian.